Welcome to my channel. Bersama saya Lastri K. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan loncengnya ya teman-teman, karena sangat bermanfaat untuk kelanjutan video selanjutnya. Terima kasih. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi 4 tips atau modal dasar yang dari pengalaman saya. Kalau misalnya kalian lakukan dengan benar-benar nih teman-teman, mudah-mudahan dan kita aminkan kalau kalian lakukan itu bakal lulus CPNS. Amin. Jadi yang tips yang pertama itu adalah andalan, singkatan dari andalkan Tuhan teman-teman. Nah kita yakin nih kalau kita itu punya Tuhan yang Maha Esa ya. Udah kayak sila pertama aja ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita yakin Tuhan dapat mengatur segalanya, memang sewajibnya kita mengandalkan Tuhan teman-teman. Jadi pengalaman saya nih, saya tuh memang benar-benar sungguh-sungguh banget berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk lolos CPNS teman-teman. Jadi intinya, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan juga apa yang kamu doakan. Nah tips yang kedua nih teman-teman, kalian harus minta doa restu, baik dari orang tua, dari mertua bagi yang sudah menikah seperti saya, bahkan dari pasangan kita seperti suami ataupun istri. Ya kenapa? Memang mereka harus benar-benar merestui kita untuk bisa mengambil tempat di mana kita coba ajukan formasi CPNS yang kita inginkan. Nah, saya juga yakin gini teman-teman, dalam benak saya kemarin itu semakin banyak yang mendoakan kita, itu akan semakin besar juga kuasa doanya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga nih teman-teman, poin penting juga, everyday is learning. Jadi tiada hari tanpa belajar ya teman-teman. Tiap hari kalian harus benar-benar meluangkan waktu kalian untuk belajar. Paling sedikitnya itu 15 menit ataupun 30 menit. Ya namanya kita udah niat sekali ya, udah niat banget untuk bisa lolos CPNS. Jadi apapun, segala cara apapun akan kita lakukan. Dan semangat itu akan timbul teman-teman. Tiap hari tuh, aduh aku pengen belajar gitu. Nah, saya kan nggak bimbel nih teman-teman, jadi saya punya strategi belajar sendiri loh dari pengalaman saya. Nah, kalau saya boleh berbagi nih, saya punya strategi belajar. Strategi belajar saya seperti apa ya? Yang pertama, saya coba mengenal soal dulu, soal-soal CPNS yang sebelumnya, dari latihan-latihan soal teman-teman. Jadi saya searching dulu nih soal-soal yang free, baik itu dari aplikasi CPNS, dari link-link simulasi CPNS yang ada di internet, itu bakal pada muncul teman-teman dan kalian bisa coba dulu gitu. Terus saya searching lah pokoknya, termasuk juga dari buku CPNS. Nah ini penting nih teman-teman, kalian punya buku CPNS ya, karena bakal ada beberapa modul yang di dalamnya itu kasih pembahasan soal, dan soalnya itu memang gak beda-beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Strategi belajar saya yang kedua itu, setelah kalian latihan soal untuk mengenal soal, kalian catat nih soal-soal yang sulit itu yang apa, yang seperti apa. Nah kalian diskusikan ya. Kita memang kalau punya teman-teman yang sama-sama atau bareng nyoba-nyoba CPNS tuh kayaknya lebih termotivasi dan lebih semangat untuk belajar loh teman-teman. Jadi saya punya teman-teman yang mereka itu juga mau pada nyoba CPNS, yang membangun semangat saya juga untuk belajar bareng sama mereka. Jadi kalau misalnya ada soal yang sulit-sulit, ini kita bahas sama-sama loh teman-teman. Kalau misalnya nggak dapat solusinya dari teman yang satu, kita bisa juga searching ya melalui YouTube. Jadi nanti saya juga akan coba kasih contoh-contoh soal yang pernah saya hadapin dan pembahasannya ya teman-teman di video selanjutnya. Nah setelah kalian tadi sudah bahas-bahas soal yang sulit dan mencoba untuk memahami bagaimana cara pembahasannya agar gampang diingat ya teman-teman, selanjutnya itu kalian coba simulasi kembali ataupun tryout kembali. Di samping kalian bisa memanage waktu. Kenapa ya pentingnya memanage waktu? Karena kalian nanti akan menghadapi yang namanya 100 soal dalam waktu 90 menit teman-teman. Jadi benar-benar singkat banget untuk ngerjain satu soal, nggak nyampe 1 menit. Jadi kalian harus punya strategi gimana caranya menjawab soal itu lebih cepat. Ya kalau misalnya ada langkah-langkah lebih cepat itu lebih baik untuk kalian pahami gitu. Nah di samping itu kalian coba terus simulasi ataupun latihan soal, cari bank-bank soal yang lain. Kenapa? Semakin banyak perbendaharaan soal akan semakin lebih baik ya, baik dari buku, maka tadi saya bilang dari buku CPNS nih, dari link-link, dari aplikasi, atau bahkan juga dari FR yang ada di Telegram teman-teman. Itu akan menambah soal-soal kalian dan menambah wawasan perbendaharaan soal kalian. Nah itu dia tadi teman-teman, strategi belajar otodidak dari pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa lolos CPNS tahun ini, amin. Thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.